berada di Gedung Juang 45 Tambun. Kehadiran seorang bupati di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai kreatif, inovatif di era kompetitif sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Sang inovator Kabupaten Bekasi, Haji Eka Supriatmaja, sebagai Bupati Bekasi hadir mengambil kebijakan yang tepat untuk melakukan revitalisasi Gedung Juang 45. Sebuah situs peninggalan sejarah Belanda yang dulu tidak terawat, kini hadir dengan nuansa yang sangat indah, sangat elok, sehingga Gedung Juang 45 layak dijadikan destinasi wisata dan edukasi bagi generasi sekarang dan akan datang. Selain itu, Gedung Juang 45 juga menjadi museum digital dan pusat kebudayaan. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Mulyana, salah satu ya penggiat seni pedagang ya di Kabupaten Bekasi, tentang revitalisasi Gedung Juang 45 dan salah satunya adalah sebagai tempat budaya Kabupaten Bekasi. Pak Mulyana, gimana kabarnya? Pak Mulyana, bagaimana pandangan Pak Mulyana tentang revitalisasi Gedung Juang? Jelas budaya yang ada di Bekasi, Pak. Oh gitu Pak, oke, ya. Senang banget Pak ya? Oh, senang banget. Bagi yang jual ini ramai kan oh terwujud ya, dilakukan revitalisasi, tempatnya bagus sehingga Bapak beserta murid-muridnya bisa latihan di sini gitu ya Pak ya. Terus adik-adik gimana dek, kabarnya seneng gak dek lihat kondisi Gedung Juang seperti ini? Bapak, adik-adik juga seneng juga? Seneng banget. Iya, terus ada apa lagi harapan Bapak kepada Bupati Bekasi selanjutnya? Ya harapan kita bagi ini kita juga banyak terima kasih Pak Bupati Bekasi. Cita saya untuk ini juga tercapai untuk terwujud. Oh, terwujud gitu ya? Alhamdulillah. Saya nanti biar lebih ini lagi, lebih maju lagi ya? Oke, terima kasih Bupati Bekasi. Oke. Terima kasih. Berdasarkan prasasti yang telah ditemukan, wilayah kerajaan Tarumanagara diperkirakan membentang dari Cianjur Banten di sebelah barat hingga Citarum sebagai batas kerajaan sebelah timur. Lokasi penemuan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara mempunyai jarak cukup berjauhan. Di daerah Dusun Batu Tumbuh, Tugu, Jakarta Utara, ditemukan sebuah prasasti yang kemudian dikenal dengan nama Prasasti Tugu. Di daerah Bogor ditemukan 5 buah prasasti, yakni Prasasti Ciarujo, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu atau Pasir Koleangka, Prasasti Muara Ciangkeng, dan Prasasti Kubon. Sementara itu di Kabupaten Pandeglang, Banten ditemukan 1 buah prasasti dengan nama Prasasti Cidantian. Sampai saat ini, menurut catatan dari bukti arkeologi, hanya menyebut Purnawarman sebagai satu-satunya raja nama kekuasaan kerajaan Tarumanagara yang dapat ditentukan secara pasti. Yaitu seorang peneliti asal Belanda memperkirakan pusat kerajaan Tarumanagara berada di sekitar Sungai Citarum antara wilayah Bekasi dan Karawang. Peneliti lain bernama Purbacaraka mengatakan Sungai Bekasi merupakan pusat kekuasaan Pasir Koleangka, Prasasti Muara Ciangkeng, dan Prasasti Kubon. Sementara itu di Kabupaten Pandeglang, Banten ditemukan 1 buah prasasti dengan nama Prasasti Cidantian. Sampai saat ini, menurut catatan dari bukti arkeologi, hanya menyebut Purnawarman sebagai satu-satunya raja Tarumanagara. Ada pula pendapat lain yang memperkirakan pusat kekuasaan kerajaan Tarumanagara terletak di Kecamatan Berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, wilayah kerajaan Tarumanagara diperkirakan membentang dari Cianjur Banten di sebelah barat hingga Citarum sebagai batas kerajaan di sebelah timur. Lokasi penemuan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanagara, Prasasti Ciarujo, Prasasti Pasir Awi, catatan dari bukti arkeologi hanya menyebut Purnawarman sebagai satu-satunya raja. mempunyai jarak cukup berjauhan. Di daerah Dusun Batu Tumbuh, Tugu, Jakarta Utara,
ditemukan sebuah prasasti yang kemudian dikenal dengan nama Prasasti Kudu. Di daerah Bogor ditemukan beberapa prasasti, yakni Prasasti Ciawi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu atau Pasir Moyangkat, Prasasti Muara Ciampel, dan Prasasti Purwokerto. Sementara itu di Kabupaten Pandeglang, Banten ditemukan satu buah prasasti dengan nama Prasasti Cidahya. Sampai saat ini, menurut catatan dari bukti arkeologi, hanya menyebut Purnawarman sebagai satu-satunya raja Tarumanagara. Kekuasaan kerajaan Tarumanagara belum dapat ditentukan secara pasti. Leiter, seorang peneliti asal Belanda, memperkirakan pusat kerajaan Tarumanagara berada di sekitar Sungai Citarum, antara wilayah Batavia dan Karawang. Peneliti lain bernama Purwacaraka memperkirakan Sungai Bekasi merupakan pusat kekuasaan Tarumanagara, sedangkan wilayah Karawang, Bogor, dan Jakarta adalah wilayah-wilayah penting bagi kerajaan tersebut. Pendapat ini merupakan interpretasi dari kata Chandrabaga yang tertulis di Prasasti Kudu sebagai nama sungai India yang berubah pengucapannya menjadi Bagasasi, kemudian berubah menjadi Bekasi. Ada pula pendapat lain yang memperkirakan pusat kekuasaan kerajaan Tarumanagara terletak di Kecamatan Lago